Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Khilafah News dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama dengan saya Aziz Rahman di program Kabar Petang edisi Sabtu 30 Juli 2022. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, Anwar Abbas menyoroti kemunculan remaja laki-laki yang berdandan seperti wanita di Citayam Fashion Week CFW di Duku Atas, Jakarta Pusat. Anwar Abbas menyayangkan Citayam Fashion Week dimanfaatkan oleh gerakan LGBT. Sangat patut disesalkan adalah ajang Citayam Fashion Week ini juga telah dimanfaatkan oleh gerakan LGBT untuk mempromosikan ide dan gerakannya, ujar Anwar Abbas dalam keterangan tertulisnya Selasa 26 Juli yang lalu. Wakil Ketua Umum MUI, beliau ini mengimbau pemerintah dan juga pihak berwajib untuk menertibkan dan melarang tindakan tersebut. Menurut beliau, hal ini sangat bertentangan dengan falsafah bangsa dan ajaran Islam. Nah, pemirsa, apakah Citayam Fashion Week ini patut untuk didukung? Apa bahaya pembiaran terhadap perilaku para pelaku LGBT? Bagaimanakah solusi Islam di dalam mengatasi kerusakan dan perusakan akhlak generasi? Pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan seorang analis politik dan media. Beliau adalah Bung Hanif Kristianto. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Hanif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Aziz. Alhamdulillah. Bagaimana nih kabarnya Bung Hanif? Sehat, Bung? Alhamdulillah sehat sehingga bisa berjumpa kembali di program yang luar biasa ini. Ya, baik Bung. Sebagaimana kita ketahui bersama, ini kan viral ya fenomena Citayam Fashion Week atau CFW yang kemudian diduga dimanfaatkan oleh kalangan dari LGBT ya, di mana di tempat tersebut mereka berkumpul. Nah, merespon hal ini, para ulama juga berpendapat bahwa hal tersebut harus dicegah karena masalah LGBT merupakan penyakit dan para pelakunya harus disembuhkan. Nah, melihat fenomena dan wabah tersebut ini, tanggapan Anda seperti apa ini, Bung Hanif? Ya, ini sangat menarik sekali ya kalau kita membahas CFD ya. Kalau dulu kita kenal CFD ya, Car Free Day ya. Nah, ini adalah CFW Citayam Fashion Week ya. Dan semakin kekinian juga menjadi sorotan yang tajam ya, selain juga konflik kaitannya dengan pendaftaran ke Kemenkumham ya. Nah, ada sisi negatif ya, ternyata di situ dijadikan ajang kampanye LGBT ya. Nah, dan kalau kita ketahui bersama ya, CFW ini kan fenomena kelas baru dari subkultur masyarakat yang terpinggirkan ya atau tersingkirkan ya. Nah, kalau biasanya kita bicara fashion ini kan biasanya dimiliki oleh kalangan kapitalis pebisnis ya dalam dunia fashion yang biasanya menampilkan glamor, elegan, dan dimiliki kalangan jet-set. Nah, kalau fenomena ini sudah dimanfaatkan oleh LGBT ya, ini yang kita sesalkan adalah muncul masalah baru ya, yang biasanya ini masalah penyakit sosial ya. Bahkan para ABG ya, atau orang-orang yang ikut dalam forum CFW ini yang berpenampilan kemayu ya. Nah, jadi misalnya pria berpenampilan wanita atau sebaliknya, ini bisa dikategorikan ya penyandang masalah kesejahteraan sosial. Nah, bahkan mereka pun sama pemerintah DKI Jakarta juga siap ya, jadi mereka akan dimasukkan ke panti kedoya untuk diberikan edukasi. Nah, tentu kita tidak menginginkan dulu rame-rame LGBT kemudian ini menjadi ajang promosi kembali ya. Nah, seolah-olah ini akan memunculkan masalah baru yang bisa menjauhkan umat ini dari agamanya. Seperti itu, Mas Haris.
Ya, baik Bung. Meski mayoritas terlihat kontra dan mengkritik keras ya perilaku para kaum LGBT, ya nyatanya tetap saja ada pihak-pihak yang mendukung ya aktivitas para pelaku maksiat tersebut. Nah, menurut Anda ini Bung Hanif, adakah alasan yang menyebabkan LGBT ya ini mendapatkan tempat ya, sehingga kemudian mereka harus diberikan wadah untuk berekspresi, kalau dikekang malah melanggar HAM dan lain sebagainya. Nah, ini tanggapan Anda sendiri dengan hal tersebut ya apa ini? Ya, sebetulnya kalau kita bincang terkait dengan LGBT ya, kalau ini dianggap sebagai preferensi seksual, maka sebenarnya ini ada halusinasi kan gitu ya. Ya, ini terkait dengan penyimpangan naluri manusia. Nah, Allah Subhanahu wa taala ya sebagai pencipta manusia, alam semesta dan kehidupan ini hanya menciptakan manusia itu dari dua jenis, laki-laki dan perempuan. Nah, tidak ada yang tengah-tengah ataupun tidak jelas ya. Nah, sebaliknya ketika manusia itu diminta untuk bebas memiliki preferensinya ya, misalnya ketika dia lahir sebagai laki-laki kemudian ingin menjadi perempuan, maka ini akan menimbulkan kehidupan sosial yang rusak dan hancur. Nah, bahkan kalau ini pun juga masif ya di tengah-tengah kehidupan, bisa jadi akan menekan laju pertumbuhan jumlah manusia ya. Tidak ada yang namanya lagi kelahiran ya. Karena sunatullahnya ya kelahiran itu ya dari laki-laki dan perempuan gitu ya. Nah, terjadinya aktivitas pemenuhan naluri seksual kan gitu. Nah, kemudian juga LGBT ini marak ya karena memang ini berbasis pada sebuah ideologi ya. Ya, yakni ideologi kapitalis sekuler yang liberal gitu ya. Nah, yang kemudian ditopang oleh beberapa negara-negara pengusung kebebasan atas nama HAM dan demokrasi. Nah, itu. Bahkan juga ada undang-undang ya yang melegalkan mereka untuk terkait dengan pernikahan ataupun yang lain ya di beberapa negara itu. Karena ini sudah menjadi ditopang oleh ideologi kapitalis sekuler liberal, kemudian juga ditopang oleh media, akhirnya ini menjadi mendapatkan tempat mereka untuk semakin mengkampanyekan ide-ide LGBT yang padahal ini juga menyalahi fitrah manusia kan gitu ya. Tidak ada manusia itu yang tengah-tengah atau yang tidak jelas ya. Yang jelas manusia itu hanya ada dua, laki-laki dan perempuan. Nah, seperti itu Mas Aziz. Ya, baik Bung. Ini kalau kita melihat dari fenomena Citayam Fashion Week, ini kan wabah ini tidak hanya sekedar terjadi di Jakarta saja ya. Bahkan fenomena demam CFW ini menjalar ke beberapa daerah ya. Seperti di Makassar, terus kemudian di Surabaya, ini juga menggelar hal atau aktivitas yang kurang lebih sama. Nah, melihat fenomena tersebut, catatan Anda sendiri seperti apa ini terhadap hal ini? Ya, ini menarik sekali ya dengan berkembangnya teknologi informasi melalui media sosial ya. Hal-hal yang unik ya atau di luar kebiasaan itu menjadi mudah viral ya. Dan juga ini bisa menjadi kontroversial. Sebetulnya ini fenomena latah ya yang muncul secara instan, cepat dan tiba-tiba gitu ya. Meskipun juga ini tidak sehari dua hari ya proses adanya sebuah misalnya Fashion Week Citayam maupun juga ada kemarin di Tunjungan Fashion Week, ada di Jombang, ya, di Kediri, di Makassar, dan di beberapa daerah juga ingin memunculkan itu ya. Kalau di dunia kan ada Paris Fashion Week kan gitu ya, di pusat mode dunia, dan juga ada kalau di Amerika juga ada. Nah ini yang terjadi ya. Nah, aktivitas itu yang kemudian viral melalui media sosial ini kan akhirnya menarik perhatian publik ya. Terlebih ya sekali lagi di situ kalau ada cuan ya atau uang. Nah, maka kita bisa mengambil pelajaran dari sisi marketingnya ya kalau bisa ada uang bahwa di mana banyak keramaian, disitulah potensi pasar yang menjanjikan. Ya, terlebih adanya won ya, ini sebenarnya bukan need ya, tapi keinginan ya untuk ekspresi ingin diakui ya bagi kalangan milenial untuk tampil casual dengan gaya yang nyentrik kan gitu ya. Nah, ini yang sebetulnya menjadi titik poin kita ya, beberapa catatan-catatan penting. Nah,
Kemudian yang kedua, fenomena ini biasanya akan mudah hilang, ya. Ini kan juga mau diberhentikan ya, karena ada kemacetan, di situ banyak orang berkumpul, ya. Bagaimana juga zebra cross yang itu adalah sebetulnya sarana penyeberangan jalan dijadikan sebagai catwalk dadakan, misalnya begitu ya. Nah ini kan juga keramaian, bahkan beberapa orang pun ya akhir-akhir ini ada sekelompok orang yang juga ingin membubarkan acara itu ya. Ya, dan bahkan pemerintah setempat ya melalui Satpol PP juga menertibkan ya karena mengganggu keramaian dan juga tidak berizin. Nah, ini beberapa catatan menunjukkan kelatahan ya masyarakat Indonesia khususnya di kalangan milenial yang sebetulnya ini juga fenomena ini berganti ya. Dulu kita kenal Gangnam Style kan gitu ya. Kemudian joget-joget yang lain. Yang itu juga hilang ya, Gangnam Style-nya hilang. Kemudian muncul lagi ya, ini aja CFW. Nanti mungkin ini akan diproduksi lagi ya. Entah, kita juga masih menunggu. Kira-kira hal baru apa yang muncul. Seperti itu, Mas. Ya, baik. Sebagaimana penjelasan Anda tadi ya, bahwa ini termasuk fenomena one ya, bagaimana keinginan para remaja dan juga anak-anak muda untuk menunjukkan ekspresi dirinya. Apakah hal ini ya, yakni Citayam Fashion Week dan juga sejenisnya yang hadir dan viral beberapa waktu ini dan juga tidak beritanya tidak henti-henti ya, menghadir di tengah-tengah kita. Apakah ini merupakan kritik bersama ya bagi kita? Termasuk bagi orang tua, ya, masyarakat dan juga pemerintah bahwa hal ini termasuk titik lemah bangsa kita yang mudah latah, yang mudah viral dengan hal-hal yang demikian. Mohon penjelasannya juga ini, Bung Hanif. Ya, itu merupakan kritik ya, Mas. Satu sisi kemarin ada peristiwa misalnya anak-anak muda yang misalnya hafiz Quran, mondok dan sebagainya dituduh sebagai radikal ya, menuai radikal ya. Nah, sementara ketika anak-anak muda ini yang terjun ke dunia seperti ini ya, fashion, kemudian ekspresi kebebasannya itu diapresiasi. Bahkan ada yang sempat ditawari menjadi dapat beasiswa kan gitu ya. Nah, ini kontradiktif sekali. Nah, ini juga menjadi catatan di dunia pendidikan Indonesia ya, yang belum bisa membentuk manusia seutuhnya, yakni sebagai hamba yang beriman kepada Allah dengan menjalankan syariahnya. Nah, pendidikan hanya sebatas pembelajaran dan adu kepintarannya, namun melupakan esensi pembentukan kepribadian, baik secara pemikiran dan tingkah laku kan. Apalagi kan pendidikan kita ini kan juga masih jauh dari agama ya, artinya pendidikan yang sekuler ya, tidak hanya di dalam keilmuan sains teknologi, tapi juga di ilmu-ilmu sosial. Nah, kita kan jarang sekali yang itu mengkaitkan dengan akidah ya, khususnya akidah Islam. Nah, ini catatan bagi dunia pendidikan kita. Kemudian yang kedua bagi orang tua. Kalau kita lihat fenomena-fenomena seperti itu kan, ketika ditanya outfitnya harganya berapa, itu kan disebutkan ya. Ada yang 200.000, 20 ribuan, 50 ribuan, sampai dihitung. Ini kan sebelumnya, kalau dahulu kan kita kenal flexing ya. Ingin dianggap kaya, ya, pamer kaya, tapi sebenarnya tidak kaya kan gitu ya. Nah, sehingga akhirnya kan dikenai dengan beberapa investasi bodong pada waktu itu. Nah, ini kalangan bawah yang ingin menunjukkan bahwa sebetulnya untuk menjadi bergaya itu nggak harus kaya gitu ya, nggak harus mahal gitu ya. Nah, ditunjukkan dengan outfit-outfit yang mungkin murah dan dibeli di sebuah marketplace gitu ya. Ini juga bagian dari promosi marketplace itu kan. Dan dunia fashion yang ini juga akan marak. Nah, karenanya itu khususnya bagi orang tua juga ini menjadi kritik yang besar, bagaimana juga kita ini mendidik anak kita di zamannya, kan gitu Mas ya. Jadi zaman sekarang seperti apa tentu berbeda dengan zaman kita dahulu kecil, dahulu lahir ya. Dahulu kita nggak mengenal ya misalnya gadget, gitu. Kemudian apa itu misalnya internet dan media sosialnya. Tapi anak-anak kita itu lahir ya dengan dunia yang seperti ini, dekat dengan gadget dan sebagainya. Nah ini makanya bagi orang tua ini juga butuh sebuah ilmu parenting ya, gitu ya. Sehingga orang tua betul-betul memiliki andil tanggung jawab untuk mendidik anak-anak mereka ya sebagai anak yang solihah ya, patuh kepada orang tua dan juga agamanya ya, serta berguna bagi bangsa dan negara. Itu kan biasanya di waktu di akikah itu seperti itu Mas ya doanya. Ini kadang-kadang kita lupa ya, hanya cuma akikahan lupa untuk
bagaimana mendidik anak kita. Dan yang ketiga ini kritik bagi kehidupan sosial kita gitu ya. Jadi kita masih karena kehidupan sosial yang sekuler ini, masyarakat tidak tahu bagaimana seharusnya anak-anak remaja khususnya itu berekspresi ya. Apakah dengan melanggar aturan Allah atau sebaliknya. Seperti itu, Mas. Ya, menarik ya tadi ketika Anda sedikit menyinggung ya bagaimana kita memberikan ruang ya bagi anak-anak muda dan generasi muda kaum muslimin. Nah, melihat fenomena ini dan sebagian besar yang hadir di ajang semacam Citayam Fashion Week ini adalah para pemuda, kira-kira bagaimanakah cara Islam ya memberikan ruang ya bagi para generasi muda untuk mengekspresikan ide-ide kreatifnya, sehingga kemudian ide-ide yang muncul ini bisa memberikan inspirasi yang positif dan juga memberikan dampak tidak hanya sekedar dunia, bahkan hingga ke akhirat. Ini harusnya seperti apa ini? Ya, inilah yang membedakan Islam dengan yang lain ya. Jadi kalau kita amati kehidupan yang sekuler liberal ini kan dengan menampilkan tadi ya bahwa materi itu jadi tolok ukur. Karena kalau di dalam Islam yang pertama adalah akidah Islam itu menjadi tolok ukur suatu perbuatan bahwa baik atau buruk itu berdasarkan syariah Islam. Nah, ini dulu ya. Sehingga ini menjadi filter penting untuk memupuk manusia ya menjadi manusia yang agung dan unggul berjiwa robat. Nah, ya. Kalau kita amati ya, saya juga amati ya beberapa firman di Citayam Fashion Week itu kan juga anak-anak ditanya, kamu masih ingat niat sholat subuh, gitu kan? Niat sholat duhur, niat sholat maghrib itu juga apa ya? Nah, padahal ya mungkin kita berhusnul dan mereka adalah anak-anak Muslim kan begitu ya. Nah, kemana mereka selama ini? Apakah mereka tidak belajar di bangku misalnya sekolah kah? Tidak belajar di bangku pengajian TPQ maupun TPA atau yang lain? Kan gitu. Nah, ini yang paling penting ya. Bahkan mereka juga berdandan ya. Kemayu tadi ya, pria yang kemayu. Bahkan saya juga saya ketika waktu itu juga ngamati, kenapa kamu berdandan seperti ini? Bagaimana dengan orang tuamu? Ya, orang tua saya juga mendukung gitu loh. Ini kan juga sangat mengherankan sekali gitu loh. Orang tuanya aja mendukung. Dan ini kan juga catatan bagi negara. Kemudian yang kedua, Islam itu memberikan ruang kreativitas ya untuk mendapatkan amal jariah gitu ya. Sebagaimana kalau kita membaca sebuah hadis bahwa barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka pahala itu sama seperti orang yang mengerjakan. Ya, sebaliknya juga kalau mengajarkan kejelekan maka juga menjadi ya dosa jariah. Nah, ini khususnya bagi para influencer ya, para tokoh maupun public figure yang dikenal publik ya. Apalagi siapa yang ini memulai CFW kan gitu ya. Karena di situ kalau kita amati ada pergaulan bebas kan begitu ya. Bagaimana nanti juga mereka itu akan menjadi pembunuh-pembunuh ya mungkin kalau aborsi kan gitu ya. Ketika gaul bebas mereka hamil di luar nikah, kemudian cara berpikirnya rendah, akhirnya ngaborsi dan sebagainya ya. Lagi juga penyebaran virus LGBT ya dan kebebasan yang sebetulnya yang dibunuh itu adalah cara berpikir dan bertingkah lakunya gitu ya. Mereka tidak akan mati gitu ya. Tapi mereka akan terus tumbuh dengan mengajak teman-temannya yang lain gitu. Nah, ini kan bahwa menunjukkan Indonesia tidak baik-baik saja gitu ya. Nah, ini sangat serius persoalan ini ya. Nah, yang ketiga, ini kita merekonstruksi pendidikan sekuler liberal ini kepada pendidikan Islam yang menjadikan akidah Islam itu sebagai dasar yang kemudian anak-anak kita itu dibekali dengan sains dan teknologi untuk hidup di dunia ya Mas Aziz. Jadi biar selamat gitu ya. Bagaimana kita ini memperlakukan sains dan teknologi untuk kebaikan ya, bukan untuk keburukan. Atom itu baik, tapi ketika menjadi bom ditaruh di Hiroshima dan Nagasaki itu menjadi keburukan. Bahkan membunuh jutaan manusia. Ya, kalau kita kenal pada itu bom atom. Padahal atom itu kan fungsinya luar biasa untuk kehidupan. Nah, inilah bedanya teknologi di tangan orang beriman ya berbeda dengan orang yang tidak memiliki keimanan kepada Allah. Nah, kemudian selain dibekali dengan sains teknologi ya ini dalam pendidikan Islam ini kan apa?
mewujudkan menjadi insan kamil robbani secara apa? Pemikiran, perasaan, dan amaliyah yang islami. Nah, ini ya. Jadi ini tugas yang luar biasa ya untuk merekonstruksi sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, karena bagaimanapun juga yang dilakukan oleh anak-anak kita, generasi milenial itu kan tidak lepas dari apa yang informasi yang mereka dapat, ya kan? Kemudian apa yang mereka pikirkan sehingga itu berimplikasi kepada tingkah laku mereka kan gitu. Jadi mungkin yang didapat oleh mereka ya, misalnya berpakaian yang kemayu, itu kan wah ini saya ngefans dengan artis A, B, C ya, dan ini nggak apa-apa kok, gitu. Nah ini yang akhirnya menimbulkan itu. Bahkan berkerumun kemudian mengganggu jalan itu dianggap nggak apa-apa ya, padahal juga melanggar aturan ya kalau di dalam lalu lintas. Nah, wong demo saja itu ada dibatasi kan gitu ya, tidak boleh mengganggu perjalanan kendaraan yang lewat. Nah, seperti itu Mas Aziz. Ya, baik. Menarik ya kalau kita melihat Citayam Fashion Week ya, kemudian dengan berbagai macam pergaulannya di sana ya, bahkan ini juga dimanfaatkan oleh oknum-oknum atau kaum LGBT. Nah, melihat kerusakan demi kerusakan dan untuk mencegah agar generasi muda Islam itu bisa terselamatkan, kira-kira bisa dijelaskan ini Bung Hanif, bagaimanakah konsep Islam agar LGBT ini bisa terberangus dan juga pergaulan bebas para remaja kita ini bisa hilang sampai ke akar-akarnya begitu. Monitor Bung Hanif masih tersambung? Masih, Mas. Ya, mohon penjelasan ini. Bagaimana caranya agar fenomena seperti Citayam Fashion Week dan juga wabah LGBT yang ini kan jelas ya merusak ya masa depan generasi kita. Ini agar bisa hilang bebas sampai ke akar-akarnya. Ini harus seperti apa ini? Ya, karena kita sekarang ini hidup di masa atau peradaban yang kapitalis liberal ya, yang mendewakan materi ya sebagai tolak ukur kebahagiaan, kan begitu ya. Jadi kalau kemarin juga kemunculan artis-artis dan juga influencer di CFW itu kan ada yang membawa uang 500 juta sekoper kan gitu ya. Kemudian ketika yang menginisiasi CFW itu kan juga bergaya dengan mobil Velfire-nya ya. Nah, seperti itu ya. Ini kan mendewakan kebahagiaan dan senang ketika terkenal. Nah, itu ya. Ini kan yang disenangi ya. Jadi mereka ini menempuh jalan-jalan instan ya, bukan berakit-rakit dahulu ya, berenang ke tepian ya gitu ya. Jadi bukan bersusah dulu bersenang kemudian, tapi memilih jalan yang instan kan gitu ya. Nah, apalagi kalau kita lihat dari sisi pergaulan yang bebas, maka tidak ada jalan yang lain ya kecuali yang pertama, yakni masyarakat ini diedukasi dengan pergaulan yang Islami dahulu ya. Nah, bagaimana Islam mengatur pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Kan, ya. Jadi mereka kan ada yang juga pacaran kan gitu ya. Ada yang temenan ya, tapi punya pacar. Kalau saya ngikuti ini kan juga lucu-lucu gitu ya. Nah, ini kan pergaulan dan juga masalah pakaian. Pakaian itu juga bagian dari pergaulan kan begitu ya. Jadi ketika mereka menampakkan aurat kan juga jelas ya. Ya, mereka juga melanggar aturan Islam kan gitu. Apalagi yang pria memakai busana wanita ini tidak hanya berdosa tapi juga dilaknat oleh Allah dan Rasulnya gitu. Lebih besar lagi kan gitu ya. Nah, ini makanya pergaulan Islam ini harus difahami atau diedukasikan kepada umat khususnya ya. Melalui apa ya? Melalui institusi-institusi pendidikan, ya, institusi kajian dan sebagainya ya. Nah, sehingga nanti jelas ya dengan siapa mereka bergaul ya, bagaimana mereka akan berpakaian di tempat publik ya, yang itu bertemu dengan orang asing, bagaimana dia berpakaian di fasilitas umum dan sebagainya, ya, serta mengenal mahram mereka itu siapa, ya kan? Jangan sampai mereka nggak kenal mahram ya kan gitu ya. Ya, atau kadang-kadang yang mereka berasal dari keluarga yang memang ya, tidak mengenal Islam. Itu yang juga kita sayangkan kan gitu ya. Nah, ini kemudian yang kedua tadi ya adanya edukasi ya di tengah-tengah masyarakat ini yang tidak boleh berhenti ya sekali lagi ya termasuk dalam forum-forum seperti ini untuk membahas dari tidak hanya membahas dari sisi
keuntungannya saja, ini industri kreatif menimbulkan ekonomi ya dan sebagainya. Itu sisi benefitnya. Lebih dari itu ada eksis negatif yang ini harus dihindarkan itulah di tengah-tengah masyarakat kita. Karena apa? Kalau ini sifat karakter negatif ini sudah muncul di kehidupan masyarakat sosial, ini tugas negara semakin berat gitu kan. Maha berat ya. Kemudian yang ketiga ya, kalau kita lihat di situ menjadi wabah LGBT misalnya, maka ya ini tidak lain harus ada hukum pidana secara Islami kan gitu ya. Bagaimana LGBT itu dilarang ya di dalam Islam ya. Kenapa? Ya karena hukum Islam itu ya sebagai penebus dosa dan juga sebagai memberikan efek jerah ya. Bagi pelaku LGBT yang pertama kan dilarang ya menunjukkan aktivitasnya di publik ya. Bahkan nanti negara akan mengedukasi ya sampai tersadar sebagai kodratnya manusia ya, kamu sebagai laki-laki itu adalah laki-laki, kamu sebagai perempuan adalah perempuan, dan diperankan sesuai dengan penciptaan manusianya ya. Kalau dia sebagai laki-laki ya ada peran sebagai laki, perempuan ini. Nah kalau tetap saja menyimpang karena ini perilaku yang menyimpang ya, maka akan dihukum ya. Bisa jadi hukumannya ya sampai mati dan gitu. Ini sebagai efek jerah. Nah ini kalau kita ingin memberantas akarnya, karena itu ya kembali kepada Islam itu menjadi solusi yang terbaik ya untuk kehidupan saat ini. Dan kepada kemana lagi kalau kita nggak kepada Islam ya, kita akan mengambil solusi. Sementara sistem yang lain itu juga menimbulkan kerusakan dan juga merusak. Begitu Mas Aziz. Ya baik Mas Awani, penjelasan yang luar biasa ini. Syukran wa jazakum khairan kasiran kepada Bung Hanif Kristianto ini telah memberikan penjelasannya, dan juga terima kasih telah hadir di Kabar Petang pada edisi kali ini. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di lain waktu dan juga lain kesempatan. Semoga Anda dan keluarga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bung Hanif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Aziz. Ya. Baik pemirsa, demikianlah Kabar Petang pada edisi kali ini. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Jangan lupa saksikan kami besok di jam dan channel yang sama. Dan jangan lupa juga like, comment, share, subscribe, serta klik tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Khilafah News. Karena hanya di sinilah Anda akan mendapatkan informasi aktual terpopuler dan tentunya dari sudut pandang Islam. Akhirnya saya Aziz Rahman beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.